donat bolong di tengah. Buat orang diet tuh bagus. Bagus Pak. Iya. Kan dia manis Pak. Oh, Dia manis. yang dimakan harus setengahnya. Ya kan kosong. Oh. Jumat 8 Mei. Iya. Hari ini kita mau seharusnya tadi sarapan bareng ke perpus ya. Kita sudah cobain beberapa kue tradisional yang akan menjadi ceritanya mereka tentang bagaimana perbandingan antara kue-kue zaman now. Anak zaman sekarang apakah dia masih tertarik dengan dunia perkuean? Dan inilah yang akan kita ujikan ke anak-anak petugas piket 49. Apakah mereka lupa dengan sejarah tentang kuliner masa lalu atau masih ada yang ingat? Mana yang makanan kekinian? Ini pasti. Nggak tahu sih. Sudah dibuat. Dibuat. Kok dibuat dulu? Bukan. Enak. Oh, bukannya. SMR. Apa itu? Kacang. Itu namanya apa? Namanya apa Pak? Nggak tahu saya. Gula merah terus ada kacang merah. Jadi ini cuma di tengah doang. Ini di tengah seluruh. Waktu yang bagus tadi ketika habis berenang ya. Sekarang kan. Oke, berarti intinya kalau kita makan sesuatu rasa enak itu ditentukan oleh apa? Berumusnya. Bareng-bareng apa jadi satu? Dari lidah kita. Sama selera. Berarti satu device aja? Iya. Iya. Iya kan, tapi kalau lagi lapar makan apa aja tuh enak Pak. Itu berarti Kalau ada bareng-bareng berarti kita bagusnya. udah simulasi Satu harus lapar. cepat Kedua, dan tepat. Karena kalau kita Harus lapar banget. memang benar itu enak. Makanan itu memang sudah masih kodenya gimana? enak. Datanya belum? Merah, biru, hijau. Jadi kayak donat buatan Dunkin, Jeko, Jangan salah ini ya kalau ini. Krispy Kreme. Selama memang dia menunya bagus dan enak, enak. Tapi kalau sudah kenyang, nggak ada gunanya. Iya sih Pak. Iya, dalam kehidupan sehari-hari pelajarannya apa? Jangan jangan serakah. Jangan serakah. Iya, seharusnya kita belajar dari perut kita. Sebanyak apapun makanan kita makan, ada batasan kita akan enak. Betul. Nah, tapi itu tidak terjadi kepada para koruptor. Kenapa? Bukan bang, saya ngomongin koruptor. Kenapa? Koruptor itu biar kata dikasih 70 emas itu nggak bakalan cukup. Karena anaknya nggak pernah ada puas. Mau dikasih duit satu ruangan juga dia nggak. Itu namanya juga koruptor. Betul. Karena Artinya yang 270 triliun. apa kabar kalau dipakai? Boleh dong. Ini kan hasil buatan kalian sendiri. Ini? Nah ini sekolahan. Oke. Iya, tepat ya, tepat ya. Kalau saya Mulai dari ini dulu saya yang saya tunjuk nih ini. enak Pak, ini Enak. kan saya pertama nyoba ini. Oke. Simple-simple kayak Siap. enak Pak. Ini nggak begitu suka ada kacang hijaunya. Tapi ini enak Pak. Yang mana ini? Iya, karena Nggak terlalu kelihatan kan kacang iya, hijau? sering di warung juga ada 2000-an. Kalau bolu kering, Belum pernah saya suka. bapia ini Bakpia ya. kurang. Benar. Enak sih Pak. Sudah termin kedua kalian belajar di Perpus 49 sebagai petugas piket, kira-kira dapat apa aja? Hmm. Pengalaman saya misalkan saya lebih disiplin, saya lebih tanggung jawab, ada tanggung jawab yang harus kita pegang. Terus? Terus juga jadi tahu bagaimana karakter siswa SMK terus Jakarta. Upload sosmed sudah Sudah. sudah beda nggak antara kita upload dari handphone sama dari komputer? Beda Pak. Beda. Enak Dari HP. yang dari HP. Karena kalau dari komputer itu nyari filenya Pak. Oke. Kalau misalnya di HP kan kita tinggal cari videonya ini nyari filenya tuh
sampai Sampai harus beli apa yang belum, takutnya kelewat ya. terus juga kan kecil-kecil di sana, jadi menurut saya di HP mungkin karena kita terbiasa pakai HP. Oke, siap. Tidak apa-apa. Artinya pembelajaran yang di termin kedua ini titik tekannya emang sebenarnya kalau versi saya adalah bisa untuk mengoptimalkan medsos. Artinya tidak melulu medsos itu dikelola sama orang-orang doang, tapi dia tahu. Karena dengan perspektif layar yang lebih besar, harusnya dia juga punya visibilitas yang lebih menyenangkan. Enggak ada lagi pelajaran lain yang versi kedua ini? Kalau versi kedua mungkin lebih Sampai nggak santai sih Pak, cuman emang lebih banyak aja kayak pengalaman Oh, nginpu. Kan sebelumnya kalau di saya, periode saya kan saya beda orang, jadi saya udah tahu nih gimana cara nginpu. Terus jadi tahu karena yang kedua ini. iya. Terus belajar perpustakaan itu yang paling gampang itu adalah tentang manajemen pembiayaan. Manajemen temu kembali, artinya kalian bisa membuat orang mencari akses yang dibutuhkan itu dengan cepat. Saya butuh buku filsafat sebagai tulis tiket karena tarif ini. Filsafat di sini Tuh ada tulisan itu ya. yang pengetahuan alam dari ada filsafat. Oh siap. Kalau bukunya Bumi Terelie, Terelie ini ada yang novel. Ada juga. Kenapa nyebar? Jason Sumeri. Aja. Berarti ada manajemen yang salah, belum terintegrasi. Ada nggak itu? Karena manajemen temu kembali itu mengajarkan tentang bagaimana sebuah barang Tapi sekali sama bisa berhadapan dengan hidup. Tidak ada lagi tuh dualisme menurut ini. Menuju ke sana, nggak boleh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, insight buat Perpus 49 dan juga manajemen sekolah supaya Perpus 49 nanti lebih baik. Ini kendala kita yang paling Bank Indonesia sebagai bank sentral. mencolok Aset. aset ya. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Di perpus butuh kenyamanan, Betul. dan kenyamanan itu ada di AC. AC, minimal AC dulu. Karena dengan dingin Juga kita sekarang ada nyaman, waktu kalau tuh kita yang panas itu di kita tidak nyaman, jadinya Gerah. tidak nyaman untuk baca buku. Betul sekali. Kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Salam Literasi.